Perkenalkan, nama saya Widya Umar dengan NIM 211301003. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari program studi budaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Immanuel Nondoso selaku dosen mata kuliah saya Bahasa Indonesia. 1. Ragam dan variasi bahasa merupakan salah satu unik pada mata kuliah ini. Mahasiswa dan pengasuh mata kuliah berkolaborasi mendiskusi narasikan dalam diskusi kasus tentang pada situasi seperti apa penggunaan bahasa, ragam bahasa, dan pada situasi seperti apa variasi bahasa digunakan untuk sebuah komunikasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa, yaitu adapun budaya dan letak geografi. Bahasa merupakan alat berkomunikasi dalam berkomunikasi dengan seseorang, dengan mendeskripsikan diri dengan seseorang, dan adapun masyarakat yang berbeda akan bahasa dalam berbicara dan berkaitan dengan letak geografi. Bahasa juga akan menentukan perbedaan bahasa dengan letak wilayah yang lainnya. Dan Indonesia merupakan negara yang berbeda akan suatu suku dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini kita dibuktikan akan adanya gaya berbahasa yang berbeda pada setiap wilayah. Dan akan keseharian masyarakat biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan atau bahasa ibu dan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan situasi resmi. Akan keanekaragaman bahasa Indonesia memiliki perbedaan bahasa yang berbeda-beda. Contohnya, yaitu Jakarta menggunakan bahasa Betawi, Banten menggunakan bahasa Sunda, dan pada wilayah orang Batak menggunakan bahasa Melayu. Di Kepulauan Riau menggunakan bahasa Banjar atau bahasa Melayu juga. Berikut iptek. Kemajuan teknologi saat ini membuktikan dengan sangat besar. Iptek. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat besar, memunculkan banyak inovasi baru dalam masyarakat. Hal ini tentu akan membawa dampak bagi masyarakat, baik itu positif ataupun negatif bagi suatu negara yang menjadi pengaruh, yaitu mendorong masyarakat ke arah perkembangan yang semakin meluas. Sehingga hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri ke suatu perkembangan iptek, dan yang lebih penting banyak mengenal kata-kata istilah akan kata-kata yang tren dalam ruang lingkup bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi sangat memegang kendali atas peranan manusia, sebagai contoh pengguna telepon seluler yang canggih, sosial media, komputer, dan seterusnya dalam menggunakan berbagai media internet tersebut. Tentunya saja bahasa menjadi fitur yang dipakai untuk itu, maka perlu menggunakan teknologi dan informasi haruskan menguasai bahasa yang dipakai pada teknologi informasi tersebut. Sedangkan dampak negatif iptek ini dari saya lebih menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dengan menggunakan atau pengucapan bahasa dalam berkomunikasi cenderung menggunakan gaya bahasa yang tren. Bahasa tren dianggap pas dalam berkomunikasi. Adapun pengaruh lainnya seperti masyarakat tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pula hidup masyarakat yang konsumtif. Pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai gaya hidup budaya luar ini, lebih mudah terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia. Budaya luar ini lebih mudah terjadi penggunaan bahasa Indonesia yang
baik dan benar. Contohnya, media sosial. Oleh remaja cenderung menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku. Berikut sejarah. Sibuk dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tentu adanya karena kebudayaan pada zaman nenek moyang pada saat dulu mereka berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini yang menjadi memicu munculnya bahasa yang beragam akibat penyesuaian mereka terhadap lingkungan di sekitarnya. Kalimat yang tidak efektif menjadi efektif. Kalimat tidak efektifnya pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini dianggap tidak efektif karena alasannya polisi bukan pencuri karena yang berusaha menangkap adalah polisi, bukanlah pencuri. Dan kalimat yang efektifnya polisi berhasil menangkap pencuri itu. Dan yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Di sini kalimat dikatakan tidak efektif karena penulisan pada kalimat ini sangat salah sebab dapat menimbulkan kesan Republik Indonesia seolah-olah berjumlah 74 atau lebih. Dan kalimat efektifnya HUT Republik Indonesia yang ke-74. Dan berikut kalimat tidak efektif: pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kesalahan pada penempatan kata perampokan. Seharusnya kata perampokan ditulis perampokan untuk lebih menjadi kalimat efektif. Saya bawa kalimat ini ke kalimat yang efektif, jadi pembunuhan dan perampokan itu sangat kejam. Berikut Yun menceritakan tentang pengalaman kalimatnya. Kalimat tidak efektif. Alasannya kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kesan pada kata menceritakan seharusnya menceritakan, dan kata tentang seharusnya dipakai agar kalimat bisa lebih efektif. Dan saya akan membawanya kalimat ini ke kalimat yang lebih efektif, yaitu menceritakan pengalaman kuliahnya. Dan yang berikut, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kaidah yang dilakukan adalah kesepakatan karena keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur dipakai dengan struktur dipakai. Jadi kalimat efektif yaitu pilihlah salah satu jawaban yang benar. Dan berikut diam, berpukul-pukul dengan bangsa. Kaidah yang dihilangkan adalah kehematan karena penggunaan kata yang ringkas dan bertele-tele namun tidak mengurangi makna atau informasi. Kalimat diam, berpukul-pukul dengan bantal dapat tulis dia memukul bantal. Kalimat tersebut ringkas dan tidak bertele-tele namun tidak merugikan makna dan informasinya. Berikut implementasi kebenaran dan ketepatan bahasa Indonesia, baik pada ketekanan kata maupun kalimat suara. Kalimat terpisah diusahakan oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu pandangan dalam bahasa Indonesia. Misalnya HP, komputer, mikrofon, tisu, on the way, dan seterusnya. Dan berikan tanggapan Anda sebagai generasi muda yang peduli implementasi kebenaran dan ketetapan bahasa Indonesia yang solid atas persoalan ini. Dan menurut saya sekarang ini banyak generasi muda yang menggunakan ragam bahasa, yaitu yang berbeda dan menimbulkan tidak ketepatan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang bahkan sebagian besar penduduk di Indonesia banyak menggunakan bahasa asing, dan perlahan orang yang menggunakan bercampur bahasa asing, bahasa yang digunakan oleh keragaman remaja tanpa disadari mereka memiliki pengaruh besar dengan adanya bahasa yang lebih bervariasi, dimulai dengan penggunaan
atau seseorang yang iseng, lalu berujung pada fakt yang lebih besar. Bahasa luar juga seringkali dipergunakan. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan. Mereka ingin membuat sesuatu yang berbeda dan lebih simpel, namun tidak banyak kosakata baru diciptakan oleh remaja di masa kini. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari terjadinya pergeseran bahasa, sebagai warga negara yang memiliki ragam ras nasional, bersama-sama memupuk kesadaran dalam melestarikan bahasa Indonesia yang baik, dan kesadaran itu ada pada diri kita sendiri. Sekian dari video saya. Terima